Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Saputra, PP 17-84-2013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, hasil penelitian saya yang berjudul yaitu analisis penerapan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIA pada Dukcapil Kota Prambanan. Lanjut, untuk bab pertama pendahuluan, mulai dari latar belakang. Penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan merupakan kegiatan pengumpulan, rekaman, pengelolaan, dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan catatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, untuk menunjang pelayanan publik, serta penyajian hingga pemanfaatan data kependudukan. SIA merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang digunakan untuk memfasilitasi proses penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis database terintegrasi dalam satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan. Program SIA ini termasuk upaya pengembangan e-government dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien menggunakan teknologi informasi dalam bidang administrasi kependudukan. Landasan hukum SIA yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SIA, serta Perwako Nomor 54 Tahun 2019 tentang pemanfaatan data kependudukan di Kota Parangpanjang. Untuk di Dukcapil Kota Parangpanjang telah menerapkan SIA ini dan menghasilkan database dimulai dari sejak tahun 2007 dan berhasil mendapatkan penghargaan menjadi kota terbaik dan tertinggi dalam pencapaian penyelenggaraan administrasi kependudukan kategori kota se-Sumatera Barat oleh Wakil Gubernur Sumbar dalam kegiatan rapat koordinasi Dukcapil Sumatera Barat pada tahun 2021. Tujuan SIA itu ini sendiri dalam administrasi kependudukan yaitu yang pertama tercapainya tertib administratif kependudukan, yang kedua tercapainya efisiensi dan efektivitas layanan publik, yang ketiga untuk pengolahan data statistik vital peristiwa penting kependudukan, yang keempat menyediakan data penduduk individu mikro atau data agregat makro. Proses SIA pada Distrik Capil Kota Prampanjang itu yang pertama menyelenggarakan administrasi kependudukan kepada masyarakat seperti pengumpulan data, input data kependudukan, rekaman hingga pencetakan dokumen kependudukan melalui SIA yang dieksekusi langsung oleh operator pelayanan SIA, serta pengelolaan dan penyajian hasil informasi administrasi kependudukan itu yang dieksekusi oleh administrator database selaku yaitu kasih SIA itu sendiri, yang menjadi rekap data tahunan, data agregat, hingga pemutakhiran data yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, pemanfaatan data kependudukan data SIA oleh OPD atau lembaga yang terkait yang digunakan untuk sebagai bahan perencanaan perumusan kebijakan dan pembangunan oleh pemerintah daerah. Bisa dilihat berikut adalah tabel perkembangan jumlah penduduk dan merupakan salah satu contoh data agregat hasil pengolahan proses SIA oleh Dukcapil Kota Prambanan khususnya pada bidang pengelolaan dan pemanfaatan SIA. Terkait dengan pemanfaatan data SIA saat ini, yang mendapatkan akses database administrasi kependudukan itu ada beberapa OPD di pemerintah Kota Prambanan, yaitu Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, DPM PTSP, KPU, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bapeda. Hal ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2019 tentang pemanfaatan data kependudukan SIA Kota Prambanan. Dalam penerapan SIA ini ditemukan adanya beberapa kendala, yaitu di bidang pelayanan, adanya kendala pada pembagian kerja pada operator SIA, yaitu seperti rangkap tugas yang mana pengumpulan berkas data, registrasi data, input data, hingga perekaman hingga pencetakan data kependudukan itu dilakukan oleh satu orang, sehingga hal ini menyebabkan pelayanan yang dilakukan kurang optimal karena dampak langsung kepada masyarakat. Yang kedua, terkadang terjadi kendala server dan jaringan komunikasi dalam unsur layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang ketiga, adanya beberapa alat pencetak dan perekaman kependudukan yang tidak fungsi yang menjadikan proses data penerbitan kependudukan kepada masyarakat menjadi terhambat. Sementara itu, pembaruan dan pemeliharaan peralatan software dan hardware serta sarana pendukungnya masih belum optimal.
Lanjut, adanya sistem yang disediakan Situs Capil dan Prampanjang serta belum ada kesamaan pandangan antar seluruh OPD terkait dalam pemanfaatan data kependudukan. Keberlanjutan pengembangan ini menyebabkan kendala pada pemanfaatan data kepada lembaga pengguna atau instansi terkait sehingga pemanfaatan data kependudukan menggunakan sistem web portal kurang optimal. Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang analisis penerapan SIA pada Distrik Kota Prapanjang dengan menggunakan teori hasil kajian dari riset Harvard JFK School of Government dalam buku Ricardius Eko Indrajet untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik melalui 3 elemen yaitu support, capacity, dan value. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan SIA pada Distrik Capil Kota Prapanjang. Sedangkan tujuan penelitiannya itu mendeskripsikan penerapan SIA dan pemanfaatannya untuk meningkatkan pelayanan publik pada Distrik Capil Kota Prapanjang. Manfaat penelitian bisa dilihat ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis itu bagi penulis, lembaga, dan pihak lain, dan manfaat teoritis memberikan wawasan ilmu administrasi dan khususnya pada konsentrasi manajemen publik. Lanjut bab 2 yaitu kajian pustaka. Bisa dilihat penelitian relevan dalam penelitian ini yaitu ada 4. Lanjut. Dan penelitian ini menggunakan teori dari riset Harvard JFK School of Government dalam buku Ricardius Eko Indrajet mengenai konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, yaitu ada 3 elemen support yang indikatornya adalah kesepakatan, sosialisasi, dan kontinuitas. Yang kedua capacity yang indikatornya sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga value dengan indikator manfaat oleh pemerintah dan manfaat kepada masyarakat. Sehingga bisa dilihat skema pemikiran sebagai berikut. Dan definisi konsep yaitu ada SIA, government, dan teori-teori yang digunakan. Bisa dilihat definisi operasional yang berhubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian pada penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Unit analisisnya lembaga itu Distrik Kota Prapanjang itu sendiri, peranan peneliti sebagai instrumen utama. Proses penelitian mulai dari observasi awal, pengumpulan dokumen yang terkait, mengurus izin penelitian, hingga sampai ke wawancara. Ini pengumpulan data itu wawancara dokumentasi, observasi, teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemilihan informan itu purposive sampling, teknik absen data itu triangulasi sumber data. Bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Kota Prapanjang memiliki luas wilayah 2.300 hektar atau 0,05% dari luas Provinsi Sumatera Barat, di mana Kota Prapanjang merupakan kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat dan termasuk kategori kota terkecil di Indonesia. Di Dukcapil Kota Prapanjang merupakan OPD yang ada lingkungan Pemkot Prapanjang yang didasarkan pada Peraturan Wali Kota Prapanjang Nomor 22 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja di Dukcapil yang menjadi kewenangan daerah. Secara administratif telah melayani 2 kecamatan dan 16 kelurahan di Kota Prapanjang. Pada dasarnya tugas pokok di Dukcapil yaitu menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terpadu dengan SIA dan menyusun database kependudukan dan memiliki kegiatan dalam penyelenggaraan dan inovasi pada bidang administrasi kependudukan. Bab 5, temuan dan analisis data. Yang pertama yaitu support dengan indikator pertama yaitu kesepakatan. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa adanya dukungan pemerintah dalam memudahkan penerapan SIA.
ditandai dengan adanya kebijakan seperti Permendagri nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman pengkajian, pengembangan, dan pengelolaan SIA, serta Perwako nomor 54 tahun 2019 tentang pemanfaatan data kependudukan SIA di Kota Pramanjang, serta adanya kesepakatan kerjasama antar Dukcapil Kota Pramanjang dengan beberapa OPD atau instansi terkait hak akses pemanfaatan data kependudukan. Yang kedua yaitu sosialisasi. Pada dasarnya sosialisasi terkait penerapan program SIA ini sudah dilakukan dengan baik oleh Dukcapil, ditandai dengan adanya sosialisasi SIA secara berkesinambungan kepada ASN dan tenaga harian lepas sebagai pelaksana teknis SIA yang berada di Kota Pramanjang untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Yang kedua, sosialisasi terhadap pengembangan SIA seperti SIA terpusat, IKD atau identitas kependudukan digital secara bertahap diawali dengan ASN dan THL hingga sampai kepada masyarakat. Sehingga memberikan sosialisasi optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan SIA kepada seluruh OPD se-Kota Pramanjang. Untuk yang ketiga yaitu kontinuitas, adanya upaya pembaharuan dan inovasi-inovasi baru terhadap konsep digitalisasi sektor publik, terkhusus pada SIA itu sendiri yang ada di Kota Pramanjang. Yang pertama yaitu diterapkannya SIA terpusat yang dikembangkan pada tahun 2021 sehingga database hanya satu, data real time, keamanan data lebih mudah, terintegrasi dengan pelayanan luar negeri dan pelayanan lain. Yang kedua, adanya pengembangan aplikasi identitas kependudukan digital yang terintegrasi secara langsung ke database SIA pada tahun 2022 yang mempermudah verifikasi data, mengakses pelayanan tanpa harus membawa fisik KTP dan KK, yang dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi kepada ASN hingga dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Pramanjang. Variabel yang kedua yaitu capacity. Dengan indikator yang pertama, sumber daya finansial. Sumber daya finansial pada penerapan SIA bersumber dari APBD Kota Pramanjang, dan sejauh ini sumber daya finansial pada program SIA sudah mencukupi, terbukti dengan realisasi kegiatan terwujud dengan anggaran yang tersedia. Namun kedepannya masih butuh anggaran lebih karena adanya penyesuaian dengan pengembangan e-government dan teknologi informasi yang semakin kompleks. Yang kedua, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur dalam menerapkan SIA sudah cukup memadai. Hal ini ditandai dengan adanya ketersediaan hardware, software, jaringan atau server, dan brandware, serta adanya program maintenance atau perawatan infrastruktur dengan pihak ketiga. Namun terkadang terjadinya kendala terhadap jaringan atau server jaringan down yang menghambat penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Yang kedepannya perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas agar proses administrasi kependudukan berjalan dengan optimal. Nah, yang indikator yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Ketersediaan SDM dalam penerapan program SIA ini secara kuantitas dan kualitas sudah memadai dengan adanya orang-orang yang berkompeten di bidangnya, serta juga ada pelaksanaan dan pelatihan bimbingan teknis terhadap pengoperasian SIA oleh operator SIA itu sendiri atau administrator database secara berkala. Namun juga terdapat kendala seperti rangkap tupoksi sehingga pelayanan kurang efektif. Hal tersebut diminimalisir oleh Dukcapil dengan mengadakan pertemuan untuk diskusi dan sharing pengalaman serta kesulitan di lapangan secara rutin 1 kali sebulan. Dan perlu adanya peningkatan kualitas SDM dan pelatihan teknis terkhusus pada bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga semakin berkembang pesat ke depannya. Variabel yang ketiga yaitu value. Dengan indikator yang pertama, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Penerapan SIA pada Dukcapil Kota Pramanjang mampu memberikan manfaat dan kemudahan kepada masyarakat, baik itu dalam pelayanan kependudukan secara langsung dan juga ada pengembangan aplikasi digital kependudukan, identitas kependudukan digital yang dapat diakses oleh masyarakat, serta pemanfaatan data agregat tahunan hasil proses SIA yang dapat diakses oleh masyarakat secara perseorangan sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, manfaat yang dirasakan oleh pemerintah. Dapat memberikan manfaat dan dampak bagi pemerintah pada OPD dan instansi yang telah melakukan kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan SIA dengan Dukcapil Kota Pramanjang seperti Kominfo, Dinas Sosial PPKB PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BPMTSP, dan KPU.
Pemanfaatan data kependudukan tersebut digunakan untuk pelayanan sesuai dengan tugas pokok instansi sebagai pertimbangan perencanaan kebijakan, perencanaan pembangunan, perencanaan program, alokasi anggaran, serta pembangunan demokrasi. Namun, pemanfaatan data kependudukan SIA ini belum berjalan dengan optimal karena belum seluruh OPD atau instansi terkait di Kota Pramanjang dapat mengakses data kependudukan SIA ini yang disajikan oleh Dukcapil. Bab yang keenam yaitu penutup dengan kesimpulan yaitu terdapat 3 elemen dalam menganalisis SIA berdasarkan riset Harvard School of Government dalam buku Ricardius Eko Indrajit, yaitu support, capacity, dan value. Berdasarkan penelitian yang diperoleh secara keseluruhan, 3 elemen tersebut sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala pada beberapa indikator yang belum optimal yang diterapkan oleh Dukcapil Kota Prapanjang. Saran dan rekomendasi. Adapun saran dan rekomendasi yang dapat menjadikan pertimbangan bagi Dukcapil Kota Prapanjang dan pemerintah setempat dalam penerapan SIA dan pemanfaatannya, yaitu yang pertama, perlu adanya sosialisasi terhadap pegawai maupun operator dan administrator SIA untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan dan tata kelola penerapan SIA. Yang kedua, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, terutama pada server dan jaringan, agar pelayanan administrasi kependudukan tidak terhambat dan berjalan optimal. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM dengan bimbingan dan pelatihan teknis terkhusus pada bidang teknologi informasi komunikasi yang akan berkembang pesat ke depannya. Harus dilakukan sosialisasi secara berkala kepada OPD dan masyarakat terkait dengan pentingnya pemanfaatan data kependudukan, hasil proses SIA, serta perkembangan program SIA. Selanjutnya, yang terakhir, meningkatkan upaya komunikasi dan koordinasi antar OPD dan instansi agar terjalin kerjasama secara menyeluruh terkait dalam penyajian dan pemanfaatan data kependudukan hasil proses SIA. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.